يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang keutamaan basmalah, serta kunci hidup tetap tenang dalam segala keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini semua orang yang mau mengawali kebaikan, itu disunnahkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon pertolongan Allah, Bismillah. Dengan mengharap keberkahan nama Allah, Bismillah. Dengan bergantung pada kekuatan Allah, Bismillah. Allah yang mana? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang sayang kepada hamba-hambanya, baik yang kafir maupun hamba-hambanya yang beriman. Yang enggak beriman dikasih rezeki. Yang enggak beriman diizinkan hidup. Yang enggak beriman diizinkan menikmati semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam dunia. Yang beriman juga diberi nikmat. Kita disuruh mencontoh akhlaknya Allah ini. Ya, kalau yang namanya nikmat dunia ini, jangan pilih-pilih kasih. Jangan pilih-pilih kasih. Yang sayang sama kamu, ya kasih. Yang benci juga kasih. Yang cinta, kasih. Yang enggak cinta, kasih. Itulah akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ada banyak bab yang menjelaskan tentang keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, dan saya udah sering membahasnya. Maka bisa dilihat pada pembahasan-pembahasan saya yang lampau. Kita lanjut dulu, ya lanjut. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Nah, ini kelihatannya ketampanan saya perlu ditambah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi dar, wa shaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar, wa waffaqahum lid-da'bi fi ta'atihi wa ta'ahubbi lidaril qarar, wal hadari mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawar, wal muhafadhati ala dhalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah wa ashmalahu wa anmah, wa ashhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratim mustaqim wa da'i ila dinin qawim, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala sairin nabiyina wa ali kullin wa sairus salihin. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah fa haqqa 'alaihimul i'tina'u bima khuliqu lah wal i'radu an hududid dunya bizahadah fa innaha daru nafadin la mahalla ikhlat wa markabu 'uburin la manzilu hubur wa masra'un fisamin la mautinu dawam. فلهذا كان العقاد من أهلها هم العباد وعقل الناس فيها هم الزهاد قال الله تعالى إلى آخر ما قال الله تعالى. Ya, kita lanjutkan nanti. Ini tidak tahu saya. Yang saya baca ini bisa diselesaikan malam ini atau cuma satu baris. Wallahu a'lam. Terjemahannya nanti cari kitab Riyadhus Shalihin, banyak itu dijual. Download saja di Google banyak. Ya, dulu di Google banyak terjemahannya. Alhamdulillah. Setelah bismillah, alhamdulillah. Jadi bismillah sama alhamdulillah ini dua saudara yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita awali bismillah, nanti hasilnya alhamdulillah. Kalau pengen bisa alhamdulillah, jangan lupakan bismillah. Lah kalau lupa bismillah, nanti hasilnya innalillah. Paham enggak ini? Jadi kalau ngawali bismillah, insya Allah hasilnya alhamdulillah. Kalau pengen alhamdulillah, jangan lupakan bismillah. Kalau lupa bismillah, bisa jadi hasilnya inna lillah. Saya jelaskan dikit boleh? Bismillah ini kalau di awal suatu kebaikan, di awal bismillah, dia akan barokah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala hal yang baik yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW, kalau tidak diawali dengan bismillah maka akan putus berkahnya. Akan putus berkahnya. Orang nikah enggak bismillah, putus berkahnya. Hubungan suami istri enggak bismillah, putus tuh berkahnya. Orang makan enggak bismillah, putus berkahnya. Orang kerja enggak bismillah, putus berkahnya. Hal yang baik enggak bismillah, putus berkahnya. Lah kalau putus berkahnya, maka enggak akan merasakan nikmat dari apa yang dia usahakan. Kalau dia makan, enggak akan merasakan nikmatnya makan. Kalau dia minum, enggak akan merasakan nikmatnya minum. Kalau dia nanti punya anak, enggak akan merasakan nikmatnya punya anak. Kalau dia bekerja, enggak akan merasakan nikmatnya hasil kerja. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dia nanti akan susah untuk mengucap alhamdulillah. Kenapa? Karena merasa susah, merasa enggak enak. Walaupun berlimpah dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak merasakan berkahnya. Bisa minum, enggak merasa itu barokah. Bisa minum, enggak merasa itu hadiah. Bisa minum, enggak merasa itu nikmat. Sehingga enggak bisa ngucap dari hati alhamdulillah, syukur itu enggak bisa. Nanti hasilnya kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang dan kurang terus. Kenapa? Karena dari awal melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bismillah, nanti hasilnya alhamdulillah. Karena berkah. Sesuatu yang berkah itu apa? Akan tumbuh. Sesuatu yang berkah akan tumbuh. Dari sedikit semakin banyak. Dari enggak terasa semakin berasa. Dari biasa-biasa jadi nikmatnya luar biasa. Itu barokah. Nah berkah ini kalau udah terasa, nanti kita akan sering ucap alhamdulillah. Dari hati itu. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah. Maka kalau zaman sekarang banyak orang yang berkeluh kesah, gak bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya, karena gak mungkin manusia gak dapat nikmat. Kita ini walaupun gak punya duit dalam nikmat yang luar biasa. Yang pertama nikmat Islam dan iman. Melarat gak punya apa-apa. Punya Islam dan iman itu kayanya luar biasa. Tapi kalau enggak punya Islam dan iman miskin. Karena itu ketika kita punya Islam dan iman sebagai seorang muslim kita merasa kayanya luar biasa. Setelah itu enggak punya apa-apa, punya Islam dan iman, sebetulnya punya segala-galanya. Udara punya, oksigen punya, bumi punya, keluarga punya, orang tua punya, kerabat punya, teman punya. Nanti kalau diingat punyanya banyak. Paling enggak punya cuma satu, enggak punya duit.
Paling nggak punyanya cuman satu, nggak punya duit. Tapi kenapa nggak punya duit kok berasa luar biasa? Punya yang lain nggak berasa. Punya iman nggak berasa. Punya orang tua nggak berasa. Punya saudara nggak berasa. Bisa menikmati oksigen bebas, murah, gratis, nggak bayar, nggak pakai masuk rumah sakit, nggak berasa. Sehat, nggak berasa. Nggak punya duit, berasa. Kenapa seperti itu? Ya, keluh kesah, karena dia melupakan bismillah. Ya, karena itu kita harus hati-hati nih. Kalau kita lupa bismillah ya nanti tobat. Ya Allah, aku ucapkan bismillah untuk semua bismillah yang aku lupa mengucapkannya. Ya, aku ucapkan bismillah untuk qadha semua bismillah yang aku pernah lupa mengucapkannya. Ini biar nanti kalau anak-anak yang agak enggak soleh, ya mungkin kita selaku orang tuanya dulu lupa bismillah. Nah sekarang tobatnya di qadha itu, ya Allah dulu hubungan saya dengan istri saya, dengan suami saya enggak pakai bismillah. Tolong ampuni itu, saya baca bismillah untuk yang itu ya Allah. Insya Allah nanti anaknya berubah. Jadi anak yang semakin soleh. Ya berkata apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-wahidil qahhar. Imam Nawawi mengatakan alhamdulillah al-wahidil qahhar. Ini menjelaskan wahyunya Allah yang berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin itu artinya segala bentuk pujian, rasa syukur ya miliknya Allah rabbil alamin. Yang maha ngurus jagat raya. Yang maha ngurus jagat raya. Mungkin kalau diterjemahkan begitu kita kurang paham. Maha ngurus jagat raya. Nah kalau ada misalnya satu tempat yang besar, tempatnya bersih, tempatnya bagus, pelayanannya cakep, ya servisnya oke. Kita akan nanya, ini yang kepala pengurus semuanya siapa nih? Pengen kenalan ini. Kok bagus betul? Kita kagum. Penjagaannya, keamanan cakep. Siapa nih yang ngurus semua ini siapa? Kita pun penasaran. Kalau kenal sama yang ngurus, seneng kita. Lah jagat raya ini loh. Apa dikira jalan sendiri? Allah yang ngurus. Di tubuh kita ada makhluk-makhluk yang gak kelihatan. Allah yang ngurus. Oksigen ini bergerak kadarnya seberapa. Ini kalau gak diatur sama Allah, semaunya angin bahaya itu. Angin marah sedikit kan hancur semua. Diatur sama Allah Ta'ala bagaimana kecepatan angin, bagaimana kerasnya angin, bagaimana kepadatan oksigen, diatur. Coba kalau yang di atas itu sama di sini sama kadar oksigennya. Wah gak bisa hidup kita. Minus berapa derajat itu? Kalau naik pesawat itu kan minus berapa derajat di atas ya, karena oksigennya minim. Walaupun dekat matahari panas, tapi adem. Dinginnya luar biasa, membeku. Allah Ta'ala buat yang di atas membeku, yang di bawah enggak membeku. Biar apa? Biar enggak ada unsur yang bisa nembus ke atas. Air mau ke atas dibekukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mau melarikan diri kemana? Balik ke bumi. Dibekukan, dipanaskan, kasih angin, turun lagi ke bumi. Jadi hujan. Allah ngatur, turunnya jangan ngawur. Jangan semaumu sendiri. Coba kalau turun langsung 100 liter, blek gitu, mati manusia. Sama Allah turunnya diatur, dipecah-pecah jadi butiran kecil-kecil. Bagaimana caranya? Hembuskan angin. Setiap step kecepatannya beda-beda. Allah yang ngatur. Nah Imam Nawawi kemudian mengatakan al-wahidil qahhar. Yang ngatur semua itu hanya Allah, gak ada yang lain. Al-qahhar, yang maha memaksa. Karena Allahnya gak maha memaksa, ya repot kalau Tuhan gak punya sifat maha memaksa. Nanti angin disuruh gak nurut, ngeyel nanti anginnya. Maha suci Tuhan dari sifat yang tidak maha memaksa. Tuhan itu sifatnya salah satunya maha memaksa. Al-Qahhar, maha memaksa, menaklukkan. Angin jam sekian harus berangkat. Angin kecepatannya sekian. Angin harus begini. Semua Allah Ta'ala yang ngatur. Al-Wahidil Qahhar. Imam Nawawi ingin menunjukkan kamu punya Tuhan itu yang maha dahsyat, maha luar biasa. Al-Azizil Ghaffar, yang maha perkasa. Tapi enggak berhenti di situ.
Bayangkan kalau kita dikasih tahu Allah ini yang punya semuanya, Allah yang maha kuasa, Allah tunjukkan kekuasaannya dan kita lihat. Bagaimana kalau angin itu kecepatannya luar biasa, jadinya itu bisa berantakan semua. Bagaimana kalau bumi itu digoncang sedikit sama Allah Ta'ala, jadinya gempa, jadinya tsunami, berantakan semua. Maka kita yang kenal Allah sampai di situ saja, kenal Allah berhenti di situ saja, kemudian kita punya dosa pada Allah Ta'ala, kita akan takutnya luar biasa. Kita akan gak bisa menikmati hidup. Saya khawatir nih kalau angin diterjangkan khusus buat saya. Saya khawatir kalau bumi akan membelah hanya khusus menelan saya. Takutnya luar biasa. Maka ditunjukkan Al-Azizil Ghaffar. Meskipun Allah itu maha penakluk, Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah maha luar biasa. Allah punya satu sifat yang luar biasa, Al-Ghaffar. Bukan lagi Ghafur, Ghaffar. Senang memberikan ampunan. Senang memberikan ampunan. Kalau punya salah tinggal minta maaf. Kalau punya salah tinggal minta maaf. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukawwiril laili 'alan nahar. Allah lah yang memasukkan malam kepada siang, siang kepada malam. Diputar sama Allah perjalanan waktu seperti bola, bumi berputar 24 jam, siang dan malam silih berganti. Semua itu ada tujuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuat siang itu rasanya beda dengan malam, malam itu rasanya beda dengan siang, bahkan laut pun mengalami perlakuan yang berbeda di siang hari dan malam hari. Allah tunjukkan bedanya itu agar kita yang punya akal itu faham. Tadhkiratan lidzawil qulubi wal absar. Orang-orang yang punya hati dan punya mata hati. Kadang punya hati tapi mata hatinya enggak hidup. Hatinya punya, cuman mata hatinya belum hidup, belum menyala. Sehingga enggak bisa melihat. Orang-orang yang hatinya hidup, mata hatinya hidup bisa melihat. Oh ini Allah yang ngatur semuanya. Ada siang, ada malam, semuanya Allah yang ngatur. Nah kalau udah tahu seperti itu sebetulnya cara hidup di dunia ini mudah atau susah? Mudah atau susah? Saya kasih gambaran dikit boleh. Ini yang sudah ngaji sama saya belasan tahun insya Allah udah paham betul ini. Nah, mungkin yang baru nyimak sekali dua kali perlu diulangi lagi. Boleh ya? Buat sahabatku dimanapun antum berada. Saya mau kasih gambaran begini. Ustadz Iis kenal saya. Saya yang tugas ngurusin seluruh Majlis Ar-Raudhah. Ustadz Iis kenal saya. Ini listrik saya yang urus. Internet saya yang urus. Pajak saya yang urus. Bangun saya yang urus. Ustadz Iis kenal saya. Nah kalau beliau kenal saya, butuh sesuatu di majelis ini mudah atau susah? Mudah atau? Ustadz, Habib, Kiai, Guru, Pak, toiletnya mana? Nanya sama saya. Jawabannya jelas atau enggak jelas? Jelas. Toilet laki atau perempuan? Laki. Yang biasa atau yang khusus? Yang biasa atau yang khusus? Maksudnya loh yang biasa untuk umum, khusus untuk tamu-tamu yang khusus. Mungkin ada kiai-kiai, guru-guru yang khusus. Mungkin butuh tempat yang khusus. Oh yang biasa, yang umum. Oh yang umum itu di pojok sana, itu buat laki-laki. Yang pojok sana dikit buat perempuan. Di depan juga ada. Di belakang juga ada. Saya jelaskan detail. Kok bisa saya jelaskan? Nanya sama saya. Nanya sama saya. Siapa saya? Yang ngurusi Majelis Ar-Raudhah. Karena nanya sama saya, ya udah, mudah jawabannya. Lah pertanyaannya, apakah Tuhanmu kurang menjelaskan kepadamu kalau semua ini miliknya? Halo. Apakah Tuhanmu kurang menjelaskan kepadamu kalau semua ini miliknya? Enggak toh? Allah udah menjelaskan bahkan ngirim utusan demi utusan sampai utusan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun Rasul masih mewakilkan wakil demi wakil yaitu al ulama warathatul anbiya ila yaumil qiyamah sampai hari
kiamat. Untuk menjelaskan semua ini pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau begitu cara hidup yang paling gampang gimana? Kenal sama yang punya. Kenalan sama yang punya. Lah umur antum, umur saya sampai sekian ini pilih kenalan sama yang punya atau kenalan sama makhluknya? Loh kenalan makhluknya, kalau makhluknya Nabi dan Rasul ya nanti dikenalkan yang punya, betul ya? Nah kalau makhluknya enggak jelas. Nah kalau bisa kenal sama yang punya kan ya enak kenal sama yang punya. Kenalan sama yang punya. Nah gimana caranya? Buku ini akan menjelaskan bagaimana cara berkenalan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup kita enak. Hidup kita itu nyantai. Gak kemurungsung, gak ruwet. Gak dikit-dikit bingung, stres. Ya gak karu-karuan. Kenapa? Karena memang tidak kenal siapa pemiliknya jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Nah, orang-orang yang punya akal itu apa? Akal itu ruh, akal itu hati, sama. Ruh itu akal itu ruh, hati itu akal, hati itu ruh. Hanya saja kalau fungsinya berpikir sering disebut dengan kata akal. Kalau fungsinya berpikir disebut dengan kata akal. Orang-orang yang punya akal, yang iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala akan memetik pelajaran dari apa yang ada di jagat raya ini. Ngaten loh. Ya Allah, itu kalau paham ini tuh sebetulnya hidup tuh ya tenang gitu. Kalau paham ya, mudah-mudahan saya dan antum dipahamkan semua. Saya kasih contoh dengan pengajian malam hari ini boleh? Boleh ya? Tadi masuk dapat air enggak? Dapat, iya. Roti? Dapat. Gratis atau bayar? Gratis. Dapat kopi enggak? Dapat. Biasanya nanti kalau selesai dapat makan enggak? Dapat. Biasanya begitu ya. Insya Allah bisa istiqomah selamanya, amin. Masalah jamalah. Antum datang dalam keadaan lapar. Ini contoh aja. Saya masuk dalam keadaan lapar, belum makan dari pagi. Masuk Majlis Ar-Raudhah Jumat malam Sabtu. Tapi tahu, masuk langsung dapat air, kasih roti, duduk enggak lama dapat kopi, ngaji 1 jam dapat makan. Tenang atau bingung? Tenang atau bingung? Kenapa tenang? Wes genah ngerti kok. Jelas tahu butuhnya laparnya itu makan, sudah disiapkan. Betul? Padahal saya baru menyiapkan, dengan segala keterbatasan saya, menyiapkan air, kopi 1 cucing, cangkir kecil, roti majelis insya Allah barokah, rotinya segini, betul ya? Bukan roti yang gede, segini. Nasi 1 nampan dimakan orang 5, orang 4, mungkin 1 orang 3, 40 selesai. Benar. Tapi orang yang lapar merasa nyaman, merasa tenang, dah perut terjamin. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala naruh kita di bumi. Bumi ini dikasih air unlimited. Hitungan tuh berapa jumlahnya? Kita cuma bisa ngomong 2/3 bumi ini isinya air. Emang air yang di dalam bumi kita udah bisa ngitung? Mau di dasar laut masih ada laut. Bisa ngitung kita. Dikasih jumlah air unlimited. Tanaman, Masya Allah. Coba di Solo ini, jenis mangga ada berapa kira-kira? Baru Solo loh ya. Jenis mangga, pepaya itu saya ada tanduran pepaya 1-2 pohon di depan. Itu saja kalau buah kewalahan ngabiskannya itu. Kalau buah kewalahan ngabiskannya. Itu saya heran tuh di bagian sini ada tembok rumah saya ini, majelis nih ya, di tembok. Di tembok itu dari tembok bisa muncul pohon. Indonesia itu. Saking suburnya luar biasa. Di tembok bisa muncul pohon. Gak disirami. Betul kan? Sekian bulan gak hujan, tukul.
Yang namanya mangga, enggak kita kasih pupuk, enggak kita lihat. Buang pelok. Biji mangga dibuang. Tumbuh besar. Waktunya panen, Pak, panen. Padahal belas enggak ngurus. Belas enggak ngurus. Itu baru dari tanamannya sama airnya. Tanamannya sama airnya. Pertanyaan saya, lah kalau udah lihat semua itu kemudian masih bingung makan, kira-kira waras apa gendeng? Mohon maaf ya, saya pakai bahasa yang vulgar itu. Kita ini termasuk waras apa gendeng itu. Kalau lihat Allah ngasih makanan berlimpah di jagat raya, khususnya bumi ini, minuman berlimpah, terus kita takut sesok mangan apa? Lah kira-kira waras apa edan? Dibilang edan, orang gila pun protes. Aku edan raga ngono. Orang gila protes. Orang gila mengatakan, loh kami yang gila aja nggak mikir makan, no. Nyantai. Oh, sing waras tambah mikir, berarti sing waras sih jenenge apa kira-kira? Kalau disebut gila, nggak layak disebut gila, orang gila nggak seperti itu. Protes orang gila. Orang gila itu orang paling nyantai kok. Mau tidur tinggal ngeletak, mau makan sing cemepak, betul kan ya? Mangan sing cemepak, turu tinggal ngeletak. Seneng tinggal ngakak, penak tau wong edan. Tapi ya aja edan awakmu. Artinya dalam nikmat beliau-beliau itu walaupun diuji sama Allah Ta'ala, dalam nikmat. Lah kok kita ini ditunjukkan sedemikian rupa kok masih resah, gelisah kalau urusannya al-duitu, al-fulusu. Urusannya kok balik-balik duit, fulus. Lo cari-cari, tapi gak usah mumet, gak usah kakek dibahas. Gimana ini nanti, gimana ini. Dari tahun ke tahun kok babnya sama terus, gimana ini. Masa gak lulus-lulus. Ya masa gak lulus, cari ya cari, usaha ya usaha. Wong simbah aja ngendika nyantai, mangan ramangan sing pentil kumpul le. Mangan ramangan sing penting kumpul. Simbah mboten nate ngendika mangan ramangan ya golek mangan. Enggak ada. Mangan ramangan sing penting kumpul, usaha. Kumpul, nanti kamu tetap dapat rezeki. Enggak usah bingung. Nah ini Imam Nawawi pengen kasih tahu Allah yang punya jagat raya semuanya ini. Makanya orang yang berakal metik pelajaran dari situ hidupnya tenang. Dikatakan di sini alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu. Siapa itu orang-orang yang berakal? Orang-orang yang bisa memetik pelajaran tadi, semoga kita termasuk salah satu di antaranya, amin. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafah. Orang-orang pilihan yang disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan yang disadarkan oleh Allah taala, fazahadahum fi hadid dar. Sehingga di muka bumi ini mereka jadi orangnya zuhud. Zuhud itu apa? Gak takut kehilangan, itu zuhud. Gak takut gak punya. Di muka bumi ini hidupnya santai. Yang lain takut kehilangan, yang lain takut kekurangan. Nah kalau kamu kenal sama yang punya majelis ini, kamu butuh makan, masa takut gak dikasih makan? Kamu butuh minum, masa takut gak dikasih minum? Sehingga hidupnya santai saja, gak mikir makan, gak mikir minum. Yang dipikirkan bagaimana semakin dekat sama yang punya. Fazahadahum fi hadidar, dijadikan gak mikir urusan yang begitu-begitu di dunia ini. Wasyaghalahum bimuraqabatihi wa idamatil afkar. Sehingga sibuknya itu hanya bagaimana pandangan Allah tentang aku. Bagaimana Allah menilai aku. Sibuknya sama yang punya. Sibuknya sama yang punya. Yang punya ini senang enggak sama saya? Yang punya ini cinta enggak sama saya? Saya punya kekurangan apa ya sama yang punya ini? Hidupnya hanya sibuk memikirkan bagaimana Allah melihat aku. Bagaimana aku dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idamatil afkar, mikirnya itu langgeng seperti itu. Nah kalau kita kira-kira bagaimana? Sibuk berpikir tentang yang punya atau sibuk mikir yang kita enggak punya?
Halo, Bu. Ibu sibuk mikir yang punya, yaitu Allah, atau sibuk mikiri yang kita nggak punya? Bu, punya kerudung, beli lagi enggak? Kalau nggak bisa beli, sedih atau bahagia? Sedih. Berarti hidupnya mikir kudung. Kita nih karena sibuk mikir itu. Tapi kalau orang-orang yang tadi disadarkan sama Allah Ta'ala, hidupnya itu hanya mikir Allahnya. Tadi kalau saya kasih contoh, di Majelis Ar-Raudhah ini, mikir gimana semakin dekat sama saya, yang pengurus utamanya. Nah kalau dekat sama saya, pas haus kan mungkin cuma kode, Beb. Gitu kan ya, saya juga kode is. Selesai masalah, betul ya? Gara-gara apa? Semakin kenal dengan saya. Nah orang kenal kode-kodean aku bingung. Orang kenal kok. Tapi kalau kenal kan punya bahasa kode tertentu. Lah karena tahu ya ini majelis oh asyik gitu. Oh pengen semakin kenal. Lah Allah udah pamer. Aku ki moholomo. Aku ini maha dermawan. Aku ini maha pemurah. Jor-joran. Kamu nih cuman segini tak kayak jagat raya itu loh. Matahari saya larang dia padam loh. Matahari pernah padam? Enggak loh. Kue butuh orang butuh kudu murup. Coba kalau lampu majelis ini, wong tak pateni. Betul kan ya? Selesai majelis matikan lampu, boros kan begitu ya. Allah Ta'ala demi menservis kita itu, saking lomonya, maha kayanya Allah. Matahari, jangan pakai padam, murup terus. Murup terus. Setelah itu mau masuk bumi diatur. Panasmu, anu loh, sing bener loh ya. Jok ngawur, hamba-hambaku tersayang. Disaring atmosfer. Gimana Allah? Maha kaya, maha pemurah. Lah Allah udah pamer maha kaya, maha pemurah, kok kita masih was-was urusan yang, aduh, urusan nyari, tapi ojo was-was gitu loh ya. Makanya datang orang punya hutang, ngeluh pada Nabi Muhammad SAW. Keluhannya itu belum bisa melunaskan hutang, gak enak sama yang ngutangi, kan gitu orang beriman ya. Pengen segera melunaskan. Ini sudah usaha ya Rasulullah SAW, tapi kok belum lunas-lunas, minta solusi. Namanya solusi ya gak menyusahkan. Nabi SAW juga ngajari yang gampang. Udah baca doa ini, hutang berapapun akan dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Bil makna seperti itu. Gampang atau susah? Gampang. Sebab urusan apa? Duit. Urusan ceremende. Katanya teman-teman saya ceremende. Apa ceremende apa? Tidak paham saya. Pokoknya urusan sepele ya, sepele. Ya betul dicari, diusahakan. Tapi ini urusan sepele. Gak usah dibuat mumet. Yang dipikir gimana sholat saya, gimana bacaan Al-Quran saya, bagaimana hubungan saya dengan suami saya, bagaimana dengan istri saya, menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dilihat Allah nilai saya bagaimana ya, saya sama istri saya begini, Allah kira-kira seneng gak ya saya begini, saya sama suami saya begini, Allah seneng gak saya begini, saya sama anak seperti ini, Allah seneng gak saya sama anak seperti ini. Mikirnya hanya itu. Nah, karena mikirnya hanya itu, ada orang di sini cuman pengen duduk sama saya. Pengen ketemu saya, duduk sama saya, ngobrol sama saya. Perhatiannya ke saya luar biasa. Ya dia nggak usah nyebut makanan ya. Saya bilang, gawe noteh. Kan begitu ya. Kopi. Saya enggak tahu dia suka teh atau kopi. Cepak noteh, kopi, coklat, susu, sakarmu. Tokno kabeh. Keluarkan semua. Kenapa? Orang ini perhatian sama saya. Dia tunjukkan perhatiannya, kan kutunjukkan perhatianku padanya. Paham? Apa yang dipahami? Halo? Ini wajah-wajah paham atau domblong ini? Domblong itu artinya apa? Ini bahasa-bahasa lama yang udah gak saya pakai ini. Hah? Lain sama ngelamun. Ya, serodok mirip bengong ya, domblong.
Wah, ini terjemahan bahasa Indonesianya, jasadnya di sini, pikirannya ndak di sini. Kemana pikirannya? Ikhwani rahimakumullah. Nah ini Imam Nawawi udah ngasih tahu, orang-orang yang disadarkan sama Allah Ta'ala, dia hanya sibuk memikirkan pandangannya Allah tadi loh. Allah nilai saya seperti apa. Yang dipikir itu, lah coba toh. Lah kita gara-gara cari duit lupa sama yang ngasih duit. Sholatnya tambah gak jalan. Gara-gara cari nafkah lupa sama yang dinafkahi. Cari nafkah tapi lupa sama yang dinafkahi. Aneh atau aneh itu? Aneh atau aneh? Gara-gara pengen menyayangi lupa sama yang disayangi. Lupa sama yang disayangi. Berarti kan cara hidup kita ini amburadul. Berantakan, gak tertata. Sama Imam Nawawi disuruh ingat lagi. Ini mukadimah ini belum isinya loh. Mukadimah baru alinea pertama belum selesai. Ono pedang lebar ini. Dilanjut boleh? Boleh. Ini saya baru nerjemahkan loh. Belum menjelaskan. Ya jelas no titik-titik. Wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar. Karena sudah paham. Ya sudah paham, dipahamkan sama Allah Ta'ala, disadarkan sama Allah Ta'ala. Jadi hidupnya itu hanya mikir Allah Ta'ala. Sehingga mereka selalu mengambil pelajaran dari peristiwa apapun yang didapat. Loh, orang-orang soleh itu kalau mau cari ilmu gak repot. Lihat kucing aja dapat ilmu. Lihat kucing dapat ilmu seperti yang sering saya ceritakan. Ada orang soleh itu sholatnya khusyuk luar biasa. Ditanya sama salah satu muridnya, guru, kok sholatnya bisa tegak, gak bergerak, seperti tiang. Nah, coba dirimu dan diriku kalau sholat. Berdirinya gimana? 2 menit ngadek ora obah, sanggup. Yang sanggup TNI itu. TNI itu Masya Allah itu, kalau sholat gak bergerak. Karena terlatih untuk berdiri tegap. Nah, coba kalau kita berdiri tegap, sebentar. Belum lagi kakinya begini-begini. Tangannya nanti model macam. Sebentar gak ada sebab, gak ada angin, gak ada hujan, ngeting-ting ngene-ngene dewe. Kadang-kadang cetok. Sehingga di masjid itu kalau kita lagi sholat berjamaah, aneka kegiatan itu terjadi ketika berdiri. Maka ketika lihat ada orang soleh kok berdiri tegak, gak bergerak. Muridnya itu nanya, ini gurumu siapa? Maka dijawab, kucing. Kucing ngajari sholat, ini kan luar biasa ya. Nah, kucing gak pernah ngajari sholat, tapi orang solehnya iddi'at, mengambil pelajaran dari kucing. Loh kok dari kucing gimana? Iya, saya pernah lihat kucing nunggu tikus keluar dari lubang. Karena nunggu tikus keluar dari lubang, kucing itu tidak berani bergerak agar tikusnya tidak sadar kalau ada kucing nunggu. Karena kalau nanti kucingnya pola, tikusnya lari, dia nggak dapat tikus. Baru kucing pingin dapat tikus bisa jaga badannya. Masa saya pengen dapat surga di hadapan Tuhan, saya nggak bisa menjaga badan saya. Itu orang soleh. Nggak usah kakek dinasehati, udah ternasehati. Kita dinasehati 2 jam nggak sadar-sadar. Ya, kita itu biar tahu bedanya kita dengan orang-orang yang memang levelnya luar biasa. Mudah-mudahan karena kita udah diperdengarkan ini oleh Allah Ta'ala, kita akan dijadikan sama seperti mereka semua. Amin. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan tentang keutamaan basmalah serta kunci hidup tetap tenang dalam segala keadaan. Keutamaan membaca basmalah sebelum memulai sesuatu pekerjaan yang baik akan memberikan keberkahan di dalamnya.
Orang yang tidak memulai dengan baca basmalah, maka ia tidak akan merasakan nikmatnya hasil sesuatu yang ia usahakan. Sehingga ia akan merasakan kurang atas segala usahanya karena hilangnya keberkahan. Di zaman sekarang, kenapa banyak yang berkeluh kesah atas keadaannya, atas kehidupannya, tidak merasakan nikmat-nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepadanya? Itu dikarenakan ia melupakan basmalah. Cara hidup di dunia sebenarnya sangatlah mudah ketika kita paham dan mengerti siapa yang mengurus dan menguasai kehidupan ini. Allahu Rabbul Alamin, Allah lah yang mengatur jagat ini. Allah lah yang mengatur siang malam, panas dan dingin, air laut, angin, gunung, dan sebagainya. Semua berjalan sesuai kehendak Allah Ta'ala. Nah, ketika kita sudah paham bahwa Allah yang maha mengatur, maha penyayang, maha bisa atas segalanya, tugas kita hanyalah mendekatinya, nurut kepada Allah Ta'ala, dengan cara menjalankan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Banyak beribadah, memperbanyak amal baik dalam situasi dan kondisi apapun. Orang yang kenal Allah Ta'ala dan mendekat kepadanya, hidupnya akan selalu enak, tenang, dan bahagia, karena Allah Ta'ala akan selalu menolongnya. Kenalilah, dekatilah penciptamu yang maha kaya, yang maha kuasa, maka hidupmu akan selalu bahagia dalam kondisi dan situasi apapun. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.